上车。Halo bradku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul Fast Forward ini menceritakan perjuangan seorang supir ambulan bernama Gawasang untuk mewujudkan mimpinya menjadi pembalap profesional. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Scene diawali ketika seorang supir ambulan bernama Gawasang sedang mengantarkan pasien kritis menuju sebuah rumah sakit. Karena kehebatannya dalam mengemudikan mobil, dia telah beberapa kali berhasil menyelamatkan pasien kritis. Gawasang sebenarnya bercita-cita untuk menjadi pembalap profesional. Tapi karena keterbatasan dana, dia harus mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk menjadi supir ambulan. Sedangkan di waktu luangnya, dia juga menjadi seorang supir taksi online. Sang车。Sementara itu di tempat lain sedang diadakan balapan liar yang diikuti oleh seorang gadis cantik bernama Bao Jiayin melawan seorang pembalap profesional bernama Kim Saoze. Di mana jika Kim Saoze menang, maka Bao Jiayin dan krunya harus menjadi mekanik Kim Saoze selama 3 tahun. Serta Bao Jiayin harus menjadi pacar Kim Saoze. Sedangkan jika Jiayin memenangkan balapan, maka Kim Saoze dilarang untuk mengganggu dan datang lagi ke bengkel milik Jiayin. 很高兴为您服务，我已经到了您定位的地点。 Balapan akhirnya dimulai, di mana Jiayin yang mengendarai Ferrari Californiati harus melawan Nissan GT-R R35 milik Kim Saoze. Saat sedang mengerahkan kemampuannya untuk menjadi yang tercepat, mereka dikagetkan oleh Gawasang yang melaju kencang dengan PW Polo miliknya. Pada saat itu, Gawasang sedang terburu-buru karena tengah mengantarkan seorang pasien yang hendak melahirkan. Setelah balapan, Jiayin tak terima kekalahan karena dia sengaja mengalah kepada Gawasang yang sedang mengantar pasien. Dia juga menganggap kalau Gawasanglah yang memenangkan balapan itu. Merasa kesal atas kejadian tersebut, Kim Saoze memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Gawasang. 方式，给我找到那辆高尔夫 R。 和尚，放心吧，一天之。 认不认识啊？ Akibat ugal-ugalan ketika mengantarkan pasien, Gawasang harus berurusan dengan polisi. Dia juga diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit tempat dia bekerja. Tak sampai di situ, akun taksi online Gawasang juga mendadak dinonaktifkan. Ternyata semua itu adalah ulah Kim Saoze yang tak terima dikalahkan oleh Gawasang. Dengan koneksi yang dimilikinya, Kim Saoze menyebarkan berita palsu di media untuk mencemarkan nama baik Gawasang. Kim Saoze juga merasa cemburu karena Jiayin menyebut Gawasang sebagai pacarnya. 这是我的名片，我们以后会再见面。 Suatu ketika, Gawasang mendapat telepon dari anak buah Kim Saoze yang bernama Hao Tian. Hao Tian berkata kalau bosnya ingin balapan dengan Gawasang. Jika Gawasang menolak tawaran itu, maka Kim Saoze akan membuat hidup Gawasang lebih menderita lagi. 行了，电话里说不清楚，你来我店里说吧。哎，不是鲍佳音，你这不是在害我吗？ Setelah itu, Gawasang menemui Jiayin di bengkelnya untuk meminta pertanggungjawaban atas kekacauan yang sebenarnya dia tidak ketahui akar masalahnya. Tak lama kemudian, Kim Saoze datang ke sana bersama anak buahnya. Dia lalu menantang Gawasang dalam sebuah balapan. Awalnya Gawasang menolak tantangan itu karena dia tak ingin lagi melanggar peraturan. Tapi setelah Hao Tian mengancam adik Gawasang yang kini dirawat di rumah sakit,
Mau tak mau, Gao Shang pun menerima tantangan itu. Balapan itu akan diadakan di sebuah sirkuit 7 hari lagi, di mana jika Gao Shang memenangkan balapan, maka Kim Shaoze harus mengembalikan nama baik serta pekerjaan Gao Shang. Setelah kepergian Kim Shaoze, Jia Yin lantas memperkenalkan Gao Shang kepada teman-temannya, yaitu Chuning, Laura, Li Meili yang merupakan mekanik tim, serta Nuan yang merupakan asisten Jia Yin. Jia Yin berniat membantu Gao Shang untuk menghadapi Kim Shaoze dalam balapan yang akan datang dengan cara memodif mobil milik Gao Shang. Tapi karena mobil Gao Shang dirasa sudah kencang, dia pun meminta Gao Shang untuk datang ke sirkuit esok harinya. 明天早上9点，嗨谷汽车公园，先跑2。选手，冠军选手。你这穿成这样没事吧？ Di sirkuit, Jia Yin mengajari Gao Shang bagaimana mengalahkan Kim Shaoze. Dia juga mengajarkan Gao Shang beberapa teknik agar catatan waktunya menjadi lebih baik. 看到进行预期减速，刹车点、退档时间还有引擎。 Suatu malam, Jia Yin mengantarkan Gao Shang pulang ke rumahnya. Gao Shang pun berbasa-basi mengajak Jia Yin untuk mampir. Tanpa diduga, Jia Yin dengan senang hati menerima tawaran itu. Di sana Jia Yin tampak terkejut karena ternyata Gao Shang sangat tertarik dengan dunia otomotif. Mengetahui hal itu, Jia Yin lantas mengajak Gao Shang untuk mengikuti kompetisi resmi jika Gao Shang memenangkan balapan melawan Kim Shaoze. Di malam itu juga, mereka saling bercerita tentang pengalamannya masing-masing, hingga membuat mereka menjadi semakin dekat. 黄金组合。哎，你给我讲讲呗！想听？我太想听。我参加赛事的时候，他都出事儿了。 Esok harinya Jia Yin menemui Gao Shang untuk memberikan semangat. Tapi saat balapan akan dimulai, mereka tampak kaget karena Kim Shaoze memutuskan untuk balapan menggunakan Ferrari 458 milik Hao Tian. Mengetahui hal itu, Jia Yin lantas menyuruh Gao Shang untuk merubah sedikit gaya balapnya. Karena di latihan sebelumnya, Gao Shang dipersiapkan untuk mengalahkan GTR milik Kim Shaoze. Di balapan itu terlihat Gao Shang sangat kesulitan untuk menyalip Kim Shaoze. Melihat situasi ini, Gao Shang merasa kalau dirinya tak bisa memenangkan balapan. Hingga suatu ketika, di lap terakhir Gao Shang dengan luar biasa berhasil menyalip Kim Shaoze dari jalur dalam. Tapi tak lama setelah itu, mobil Gao Shang tiba-tiba mengalami kendala hingga tak bisa melanjutkan lomba. Dengan kejadian tersebut, Kim Shaoze pun dengan mudahnya memenangi balapan. Kali ini Kim Shaoze tak meminta Jia Yin untuk menjadi pacarnya. Balapan itu, Kim Shaoze anggap sebagai ajang pembuktian kalau dirinya lebih baik daripada Gao Shang, dan juga sebagai cara untuk mengukur kemampuan Gao Shang yang sebenarnya. Pada kesempatan itu juga, Kim Shaoze pun mengembalikan pekerjaan Gao Shang. Tapi tanpa diduga, Hao Tian menghampiri Gao Shang untuk menghina dan merendahkannya. Hal itu membuat Gao Shang sakit hati dan merasa kalau hidupnya tak berguna lagi. Setelah balapan itu, Gao Shang kembali bekerja sebagai supir ambulan. Tapi dia merasa kalau saat ini hidupnya sudah tak memiliki tujuan. Karena hal itu, dia pun memutuskan untuk menemui Paman Chen yang merupakan gurunya dalam hal mengemudi. Di sana dia mengobrol dan menceritakan semua pengalaman pahit yang telah dilaluinya. Seperti guru pada umumnya, Paman Chen menyemangati Gao Shang agar tidak menyerah untuk mencapai impiannya. 经历的人很少。心想我告诉你啊，上岁数了咋跟我谈人生了？ Sepulang dari tempat Paman Chen, dia dijemput oleh Jia Yin yang mengajaknya untuk pergi ke bengkel. Di sana Gao Shang sangat terkejut karena ternyata mobilnya telah diperbaiki. Setelah kekalahan melawan Kim Shaoze, Jia Yin dan timnya merombak total mobil Gao Shang sehingga performanya meningkat di segala sektor. 我还有事儿，我就先撤了。你知道佳音没日没夜为这事儿忙活了多久吗？ Di tengah kegembiraannya, Gao Shang mendapat telepon dari dokter kalau adiknya yang bernama Meng Meng dalam kondisi kritis.
Tanpa pikir panjang, Gaosang dan Jiayin pun pergi ke rumah sakit. 去哪儿去啊？好着急去趟医院。喝酒了，我来开车把我送。 Dokter mengatakan kalau kondisi penyakit jantung Meng Meng semakin memburuk dan peluangnya untuk sembuh sangatlah kecil. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Meng Meng, Gaosang dan Jiayin mengadakan sebuah pesta kecil dengan dibantu oleh beberapa dokter dan suster. Melihat kondisi Meng Meng, Gaosang tampak sedih. Apalagi setelah mengetahui kalau harapan Meng Meng di ulang tahunnya adalah bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Untuk mewujudkan harapannya, pihak rumah sakit akhirnya mengizinkan Meng Meng pulang. Mereka berharap Meng Meng bisa menjalani hidup normal seperti anak kecil lainnya sebelum kematiannya. Esok harinya, Gaosang berkata kalau Meng Meng telah sembuh dan dokter mengizinkan untuk pulang ke rumah. Sebagai hadiah atas kepulangan Meng Meng, Gaosang dan Jiayin mengajaknya jalan-jalan. Setelah puas bermain, Meng Meng meminta kepada Jiayin agar diberi waktu untuk berbicara dengan Gaosang. Gaosang kemudian mengajak Meng Meng pergi ke sebuah atap gedung untuk melihat bintang-bintang. Ternyata, Meng Meng telah mengetahui kesedihan yang selama ini menimpa Gaosang. Dia juga mengetahui kalau sebenarnya hidupnya tak lama lagi. Meng Meng pun meminta Gaosang untuk tetap berjuang demi cita-citanya. Mengetahui hal itu, Gaosang tak sanggup untuk menahan kesedihannya. Setelah sekian lama berjuang melawan penyakitnya, akhirnya Meng Meng menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Gaosang. Setelah kematian Meng Meng, Gaosang menemui Jiayin dan mengatakan kalau dia ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pembalap profesional. Dia kemudian menceritakan siapa Meng Meng sebenarnya. Ternyata Meng Meng bukanlah adik kandung dari Gaosang, melainkan anak yatim piatu sama seperti dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Gaosang bertemu dengan Meng Meng saat dirinya akan dibawa ke rumah sakit karena penyakit jantung. Sejak saat itu, Gaosang selalu mengunjungi Meng Meng dan menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Setelah mendengar kisah Meng Meng, Jiayin pun bersedia membantu Gaosang untuk mengikuti balapan resmi yang akan diadakan sebentar lagi. Kabar keikutsertaan Gaosang dalam balapan itu ternyata telah diketahui oleh Kim Sao-ze. Awalnya Kim Sao-ze akan berlomba pada kelas super di balapan itu. Tapi setelah mengetahui kalau Gaosang turun di kelas FFA, dia pun memerintahkan Hao Tian untuk mendaftarkan timnya di kelas FFA. Ladies and gentlemen. Singkat cerita, balapan pun telah dimulai, di mana di babak kualifikasi, Gaosang dan Kim Sao-ze berhasil lolos ke babak final. Setelah itu, Kim Sao-ze dihampiri oleh ayahnya yang mempertanyakan kenapa Kim Sao-ze turun di kelas FFA. Di sini Kim Sao-ze menjelaskan kalau dirinya sudah bosan menang di kelas super dan ingin bermain-main dengan pembalap amatir di kelas FFA. Mengetahui hal itu, ayahnya berpesan agar Kim Sao-ze tak meremehkan lawan-lawannya. Dia mengatakan hal itu karena mengetahui kalau kemenangan Kim Sao-ze melawan Gaosang tempo hari adalah karena Hao Tian mencurangi mobil Gaosang. Kim Sao-ze yang baru mengetahui hal itu tampak kesal dan marah kepada Hao Tian. Sehari sebelum pertandingan final, Jiayin memberikan sebuah baju balap kepada Gaosang. Ternyata baju balap itu adalah milik ayah Jiayin yang ditandatangani langsung oleh Michael Schumacher, mantan pembalap F1 idola Gaosang. Setelah itu, Gaosang pergi ke kedai milik Paman Cheng untuk memberikan tiket balapan. Setelah memakai baju balap pemberian dari Jiayin,
Gao Shang bersiap pergi ke sirkuit untuk mengikuti pertandingan final. Di tengah perjalanan, dia mendengar di radio kalau telah terjadi sebuah kebakaran di daerah itu. Banyak korban yang terjebak dan harus segera dievakuasi ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang, Gao Shang langsung menuju tempat kebakaran. Di sana dia langsung mengevakuasi para korban menuju rumah sakit. Di lain pihak, Jiayin dan timnya tampak kebingungan karena Gao Shang belum sampai di sirkuit. Padahal balapan akan dimulai sebentar lagi. Aksi heroik Gao Shang ternyata disiarkan melalui berita online dan dilihat oleh Jiayin dan timnya. Karena aksinya itu, dia pun sampai terlambat datang ke sirkuit, di mana balapan final telah selesai dan dimenangkan oleh Kim Shaoze. Jiayin sendiri memuji tindakan yang dilakukan oleh Gao Shang. Dia tak mempermasalahkan kenapa Gao Shang terlambat datang, karena mengetahui Gao Shang telah melakukan hal yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian, Gao Shang menantang Jiayin untuk balapan. Jika Jiayin kalah, maka dia harus bersedia menjadi pacar Gao Shang. Dan film pun... tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Fast Forward, film action komedi dari Cina yang tayang di tahun 2020. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetap fokus, kejar impianmu, dan terus bergerak menuju tujuanmu. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.